selanjutnya, poin yang kedua terkait dengan manfaat go public. Jadi perusahaan itu yang sudah go public berarti perusahaan itu telah menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat. Jadi di sini karena perusahaan itu telah menjual sahamnya kepada masyarakat, maka akan memberikan manfaat dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh perusahaan itu. Jadi perusahaannya go public itu berarti kepemilikannya itu sudah beragam. Jadi semua golongan masyarakat. Sehingga untuk operasional perusahaan itu banyak diawasi, banyak yang melakukan evaluasi. Jadi manfaatnya dari go public itu yang pertama, memperoleh dana murah dengan basis pemodal yang sangat luas. Jadi dengan adanya go public itu perusahaan itu memperoleh sumber pendanaan baru yang luas. Jadi dengan memperoleh dana baru tadi dapat digunakan untuk pengembangan, baik itu digunakan untuk penambahan modal maupun digunakan untuk ekspansi usaha. Jadi di sini untuk manfaatnya yang pertama. Yang kedua, memberikan likuiditas dan nilai pasar terhadap kekayaan perusahaan. Jadi perolehan dana yang melalui proses go public tadi dari hasil penjualan saham itu dapat memperoleh dana dalam jumlah besar. Sekaligus di situ dengan cost of fund yang relatif kecil dibanding dengan mereka itu memperoleh tambahan modal yang diperoleh dari perbankan. Selain itu, pada masa yang akan datang, kalau perusahaan itu sudah menjadi perusahaan publik, maka perusahaan itu harus melakukan secondary offering tanpa batas. Ada penjualan di pasar sekunder dengan tidak ada batasan apapun. Sehingga yang ketiga, dengan adanya perusahaan itu sudah go public, maka akan mengangkat pandangan masyarakat umum terhadap perusahaan, sehingga perusahaan itu akan menjadi incaran bagi profesional untuk bekerja. Jadi kalau misalkan perusahaan itu sudah go public, maka akan banyak sekali atau image perusahaan itu akan sangat bagus. Jadi akan sangat memberikan manfaat positif terhadap perusahaan. Terutama di sini perusahaan itu bisa mempunyai akses ke pasar keuangan. Gitu, dengan adanya penerbitan surat hutang, baik itu berupa surat hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Karena image perusahaan sudah bagus. Selain itu, dari para profesional itu akan sangat bangga sekali jika mereka bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang sudah publik. Maka dengan itu, perusahaan yang sudah go publik tadi dituntut oleh beberapa banyak pihak untuk selalu bisa meningkatkan kinerja operasionalnya. Sehingga di sini akan memacu perusahaan dan semua karyawan untuk memberikan hasil kepada siapa? Kepada para stakeholder-nya. Manfaat selanjutnya terkait dengan proses go publik, pemegang saham khususnya individu itu mereka akan cenderung menjadi konsumen setia kepada perusahaan karena mereka mempunyai rasa untuk memiliki. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kalau misalkan perusahaan itu sudah perusahaan go publik, misalkan Anda sebagai pemegang saham di Unilever, pastinya kan Anda juga merasa bangga. Anda bangga menjadi pemilik perusahaan Unilever dan juga Anda akan selalu setia menggunakan produk-produk tersebut. Karena apa? Karena Anda mempunyai ikatan. Sehingga di sini Anda mempunyai kemauan untuk melakukan pengembangan usaha dengan apa? Dengan selalu menggunakan produk dari perusahaan yang Anda miliki tersebut. Jadi yang selanjutnya perusahaan publik itu menikmati cuma-cuma promosi yang dilakukan melalui media massa, terutama perusahaan yang sahamnya aktif di perdagangan. Jadi dengan adanya perusahaan publik tadi kan akhirnya bisa meningkatkan citra perusahaan. Maka di sini untuk manajerial itu perusahaannya go publik itu akan mendapatkan promosi yang gratis, promosi cuma-cuma. Karena apa? Karena perusahaan go publik tadi akan mendapatkan perhatian dari media, perhatian dari komunitas keuangan. Karena apa? Karena mereka itu secara cuma-cuma mendapatkan publikasi, sehingga secara otomatis
akan bisa meningkatkan citra. Sehingga dari peningkatan citra dari perusahaan tadi, maka bisa memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha pada masa yang akan datang. Sehingga secara tidak langsung kalau citranya sudah bagus akan bisa meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga di sini perusahaan yang sudah go public tadi akan menjadi perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Jadi setiap saat ya memang konsekuensinya harus bisa mendapatkan evaluasi terhadap nilai perusahaannya. Sehingga di sini yang diharapkan apa? Peningkatan kinerja operasional sehingga bisa meningkatkan kinerja keuangan sehingga punya dampak terhadap apa? Terhadap harga sahamnya tinggi. Sehingga apa tujuannya? Bisa meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Itu untuk manfaat go public.